Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke tempat ini. Di sini di SPBU Jalan Bypass Bukit Tinggi, kami melakukan sholat tarawih dengan membaca ayat-ayat-Mu 1 juz per malam. Alhamdulillah, tadi telah selesai juz yang ke-7. Insya Allah esok atas izin Allah kita melanjutkan pada juz yang ke-8. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang berbahagia, saya suka berenang. Dari kecil asal melihat air, ada kolam, ada tabek di Bukit Tinggi, maka saya berkecimpung dan saya berenang. Akhirnya saya pandai berenang dengan bermacam-macam gaya bebas, gaya dada, gaya kodok, gaya telentang, gaya kupu-kupu, dan terakhir saya bisa dengan meringankan badan sehingga saya seperti mengapung dan bisa tertidur di atas air, seakan-akan bisa meringankan badan. Ilmu berenang ini saya turunkan kepada semua anak-anak saya dan juga kepada semua cucu-cucu saya. Mereka pintar, mereka jago berenang. Anak saya yang ketiga itu Irdan, sewaktu dia di latihan tentaranya, dia bisa mengalahkan Angkatan Laut dan KKO. Waktu dia pergi ke Nusa Kambangan dalam berenang, dia bisa menyelamatkan temannya yang hampir tenggelam. Diseretnya senjatanya, diseretnya badannya, dan alhamdulillah dia bisa berenang. Karena dia telah terbiasa, diajar dari kecil untuk berenang. Saya berenang ini karena pesan Rasul, olahraga yang terbaik itu adalah berenang. Dengan berenang, badan kita menjadi ringan, kita terpisah seberat air yang dipisahkan, berkurang berat badan, sehingga kita leluasa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan badan, tanpa perlu membebani kepada badan itu sendiri. Makanya di samping berenang itu enak, tapi juga ini adalah olahraga yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Makanya saya bersama anak-anak, cucu-cucu dan keturunan selalu saya ajak, kalau ada kolam, ada tempat berenang, saya ajak mereka berenang ikut bersama-sama. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, ketika saya berenang itu saya melihat sesuatu, bahwa untuk kepala bisa ke atas, untuk bisa bernafas, untuk bisa menarik oksigen, orang-orang yang di air itu selalu menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, supaya dia bisa membuat hidungnya ke atas. Hal ini jadi perhatian oleh saya. Ternyata hidup ini bagaikan berenang. Hanya untuk sekadar menghidup udara saja, dia harus menggerakkan kaki dan menggerakkan tangannya. Begitu dia tidak mampu menggerakkan kaki dan tangannya, maka dia tidak bisa menyundulkan kepalanya ke atas, tidak bisa melepaskan hidungnya ke atas, nggak bisa dengan mengambil oksigen, maka orang itu akan mati. Makanya saya berpikir, barangkali inilah kehidupan. Kehidupan itu untuk hidup saja kita harus berusaha dengan menggerakkan kaki dan menggerakkan tangan. Apalagi untuk maju ke depan,
itu usahanya dilipat gandakan. Apalagi kalau kita ingin pergi mencapai pulau idaman, pulau yang dicita-citakan, pulau kebahagiaan, tentu segenap daya, segenap upaya, segenap kekuatan, segenap perbekalan dipersiapkan untuk menggapai itu. Apalagi untuk menggapai kebahagiaan di dunia serta kebahagiaan di akhirat, betul-betul dengan segenap usaha, segenap kekuatan, segenap daya, agar kita disuruh berjuang mati-matian. Kalau tidak berjuang, kita sendiri akan mati. Kalau tidak menggerakkan tangan dan menggerakkan kaki, otomatis kita akan tenggelam. Kalau tenggelam dari permukaan, kita hilang dari hitungan. Makanya waktu itu saya merenung, memang mungkin hidup ini bagaikan orang berenang. Untuk sekadar bernafas saja, untuk sekadar hidup saja, dia harus berusaha dengan kedua kaki dan kedua tangannya. Dan untuk maju, lebih lagi usaha dilipat gandakan, ialah dengan menggerakkan kaki, menggerakkan tangan lebih kuat agar dia maju ke depan. Apalagi untuk mencapai pulau cita-cita, itu diusahakan dan kadang-kadang perlu bantuan dan perlu semua apa yang ada pada dirinya untuk mencapai itu. Para pemirsa yang berbahagia, agaknya di bulan puasa Ramadan ini, di saat kita menjadi sehat, di saat kita menjadi kuat, maka hiduplah bagaikan orang berenang. Mungkin dengan kekuatan kita, dengan kesehatan kita, kita bisa berenang lebih cepat, kita bisa menggapai tujuan di dunia dan tujuan di akhirat lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita di luar bulan Ramadan. Maka kita ambil hikmah Ramadan ini, inilah tempat kita berjuang, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, dan tempat kita memasang niat. Semuanya itu hanyalah kekuatan yang ada itu adalah dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya marilah kita berpuasa, mendekatkan diri, menggapai apa yang bisa digapai, mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ini terbuka semuanya adalah di bulan Ramadan ini. Mumpung kita masih bulan Ramadan. Dan malam ini saya merasakan enaknya sholat 1 juz 1 malam sambil membaca arti dan maknanya. Maka mudah-mudahan dengan ini akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang muqarrabin, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah yang dikerjakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.